Selamat datang di Lulus Learning. Kali ini kita akan latihan soal UKK, ujian kenaikan kelas, mata pelajaran bahasa Inggris kelas 11 SMA atau MA. Choose the correct answer. Read the text to answer question number 1 to 4. Sebelum adik-adik menjawab pertanyaan, silahkan dibaca dulu teks ini atau surat ini. Silahkan dijeda videonya. Baik, kakak anggap adik-adik sudah membaca surat ini, kita langsung ke pertanyaannya. Number 1, what is the good news that Mutia is sharing in the letter? A. Mutia is planning a trip to a new city. B. Mutia got accepted into her dream university. C. Mutia won a scholarship for her studies. Or D. Mutia received an award for her achievements. Ya, jadi di surat ini Mutia menginfokan kepada Alan bahwa dia diterima di universitas impiannya, ya, ada di kalimat pertama ini. Jadi yang tepat untuk nomor 1 adalah yang B. Next, what does Mutia express towards Alan in the letter? A. Indifference towards their friendship. B. Disappointment for not being there during her journey. C. Anger for not believing in her dreams. Or D. Gratitude for his support and encouragement. Ya, jadi di sini Mutia mengungkapkan rasa syukurnya ya atas supportnya Alan selama ini sehingga dia bisa diterima di universitas impiannya. Jadi di sini ada kata-kata thank you, how thankful I am for the guidance and friendship, ya. Kemudian juga your guidance and support in helping me prepare dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa dia begitu bersyukur atas bantuannya Alan selama ini. So, yang tepat adalah di antara keempat pilihan ini yang D. Gratitude for his support and encouragement. Next, how does Mutia feel about starting the new chapter in her life? A. Excited and looking forward to it. B. Nervous and uncertain about the future. C. Sad and reluctant to leave her current life behind. D. Indifferent and unsure if it's the right decision. Jadi seperti apa perasaannya Mutia untuk memulai chapter baru ya dalam hidupnya? Di sini bagian kalimat-kalimat terakhir, it's like a dream come true. I'm really looking forward to starting this new chapter in my life and pursuing my passions. Ya, jadi yang tepat adalah yang A. Next, what is the main purpose of a personal letter? Jadi tujuan dari personal letter itu apa? A. To convey information and news. B. To express personal feelings and emotions. C. To request or ask for something. Or D. To provide instructions or guidance. Ya, namanya adalah personal letter. Personal berarti memang sangat personal ya. Informasi yang disampaikan. Jadi yang tepat adalah yang B. Next, number 5, student A. Hey, I wanted to thank you for helping me with my project. I couldn't have done it without you. Student B. You're welcome. I'm glad I could blank you. Oke, jadi kita lihat di sini pilihan yang tepat untuk mengisi spasi yang kosong ini apa? Kita lihat A, looking forward, helping. B, say to, helping. C, thank, help. Or D, give, help. Ya, jadi di sini I wanted to thank. Jadi I wanted to thank you for helping me with my project. So, kita lihat yang B. You're welcome. I'm glad I could help you. So,
Kalau I wanted to, biasanya setelah to ini adalah kata kerja yang bentuk dasar ya. Jadi to thank. Di sini juga ada give tapi maknanya tidak tepat. I wanted to give you for helping me. Ini tidak tepat ya. Jadi yang cocok adalah yang C. Number 6, the flight was cancelled blank bad weather conditions, including heavy rain, strong winds, and low visibility. A. Because, B. Due to, C. Therefore, or D. As a result. Ya, jadi pesawatnya dibatalkan karena cuaca buruk, hujan yang deras, angin, dan penglihatan yang rendah. So, kita lihat di sini pilihan alasan ya. Alasan atau cause yang menyebabkan efek ini apa? The flight was cancelled due to bad weather conditions, including heavy rain, strong winds, and low visibility. Kenapa bukan because? Kenapa bukan because? Karena setelah because, ini kita harus ada subject dan verb mengikuti setelahnya. Gitu. Sementara ini, setelahnya adalah noun. Due to bad weather conditions, dan seterusnya. Jadi kalau because, ini setelahnya ada subject dan verb. Misalnya, the flight was cancelled because it was raining heavily. Contoh. Oke, yang berikut, yang ketujuh, blank his reckless driving, he caused an accident, endangering the lives of other road users, damaging multiple vehicles. A. The reason for, B. Consequently, C. Because, or D. Because of. Ya, jadi ini cause-nya. Cause-nya penyebabnya apa? Penyebabnya karena dia menyetirnya ceroboh, menyebabkan accident, ya, kecelakaan, memakan korban, dan seterusnya. Berarti saat kita mengatakan penyebabnya apa? Nah, kita lihat di sini pilihannya. Ada the reason for. Coba kita masukkan the reason for his reckless driving, he caused accident, ini kurang tepat. Consequently, ini result. Yang C, because his reckless driving. Nah, yang tadi kakak udah sebutkan kalau because itu setelahnya itu subject dan verb. Oke. Nah, berarti yang tepat di sini adalah yang D, because of. Because of his reckless driving. Jadi, because sama because of ini berbeda. Kalau because setelahnya ada subject dan verb, kalau because of ini ada noun di belakangnya. Yang berikut, cause. The heavy rain and intense thunderstorms happen in many places in Indonesia. Effect, A. Causing floods and landslides, B. Increasing agricultural productivity, C. Promoting outdoor activities, or D. Creating a pleasant atmosphere. Jadi karena penyebabnya ini hujan yang deras, kemudian angin kencang, dan ini terjadi di banyak tempat. Nah, efeknya apa? Nah, jadi efek dari hujan yang deras ya, ini biasanya adalah yang A, causing floods and landslides. Yang berikut, cause using electronic devices and digital screens excessively and too much. Effect, A. Better thinking skills, B. Less time spent on screens, C. Higher chances of sleep problems and insomnia, or D. Improved physical health. Ya, jadi untuk penggunaan gadget yang terlalu berlebihan, ini efeknya adalah yang mana kira-kira? Ya, yang paling sering terjadi adalah yang C ya. Higher chances of sleep problems, insomnia. Susah tidur atau insomnia. Number 10. Below are signal words you can use to talk about an effect or result, except A. Therefore, B. Owing to, C. So, D. Then. Jadi di bawah ini kata-kata yang digunakan untuk menjelaskan efek atau hasil adalah yang mana? Tapi di sini ada kata except, berarti
kecuali, ya. Therefore, so, dan then ini digunakan untuk menjelaskan efek atau hasil. Sedangkan owing to ini menjelaskan penyebab atau cause. So, yang bukan ya, adalah yang B. Yang berikut ini adalah sebuah lirik lagu, judulnya Fix You by Coldplay. Silakan adik-adik baca terlebih dahulu lirik lagunya dengan menjeda video ini. Oke, Kakak anggap kalian sudah jeda videonya dan sudah membaca lirik lagu ini. Kita ke soalnya. Number 11. What is the song about? A journey of self-discovery and personal growth. B, a romantic relationship filled with ups and downs. C, how to solve problem in life. Or D, the importance of friendship and support. Jadi lagu ini menggambarkan seseorang yang sudah berusaha melakukan sesuatu yang terbaik, tapi sepertinya dia belum beruntung untuk menggapainya, entah itu dalam pekerjaannya, atau pendidikannya, atau kisah cintanya, atau apapun itu. Tapi ada hal yang bisa membuatnya bangkit lagi. Seperti kata lights will guide you home and I will try to fix you. So, ini bukan tentang kehidupan percintaan secara umum atau tentang bagaimana mengatasi masalah atau tentang pertemanan. Dia ini lebih universal konteksnya. So, yang lebih tepat di sini adalah yang A journey of self-discovery and personal growth. Number 12. What does the phrase lights will guide you home imply in song? Jadi maknanya ini maksudnya seperti apa? Nah, coba kita lihat pilihannya. A. The importance of physical navigation. B. The significance of finding one's way back to their residence. C. The comforting presence and guidance during difficult times. Or D. The role of streetlights in urban areas. Ya, lights will guide you home berarti artinya ada nih kehadiran orang-orang yang bisa membantu menjadi support system ketika kamu lagi down atau lagi di bawah gitu ya. Jadi saat masa-masa sulit itu ada yang membantumu. Oke, jadi yang tepat di sini adalah yang C. The comforting presence and guidance during difficult times. Next, what emotion does the song Fix You primarily convey? Emosi seperti apa yang dibawa di lagu tersebut? A. Happiness and joy. B. Anger and frustration. C. Fear and anxiety. Or D. Sadness and hope. Ya, jadi emosi yang dibawa dalam lagu ini adalah ya ada kesedihan, tapi juga ada harapan, harapan untuk bisa bangkit dengan ada kehadiran orang-orang yang membantu dan mendukung di masa-masa sulit. Jadi yang 13 ini yang cocok adalah yang D. Sadness and hope. Yang berikut ini ada dialog antara kedua teman A and B. Silakan adik-adik baca. Baik, kakak akan baca secara nyaring. Hey, have you heard the latest song by Taylor Swift? Yeah, she's one of my favorite singers. Her lyrics are so relatable. I agree, her songs always capture emotions perfectly. And her voice is so captivating. I could listen to her all day. Who else do you like? I'm a big fan of Ed Sheeran. His songs are so heartfelt. Yeah, he's amazing. I love how he tells stories through his music. And his guitar skills are incredible. He's such a talented artist. It's great to have music that speaks to us, isn't it? Definitely. It has a way of connecting people and expressing emotions.
That's why it's always a joy to discover new songs and artists. Absolutely, it's like finding a piece of yourself in the music you love. Number 14. What do the speakers appreciate about their favorite singers? A. Their relatable lyrics. B. Their fashion sense. C. Their dance moves. Or D. Their acting skills. Ya, jadi yang membuat mereka suka dengan penyanyi favorit mereka di sini adalah karena yang A ya, their relatable lyrics. Number 15. What is one of the reasons speaker A likes Ed Sheeran's music? Oke, sorry, di sini maksudnya kakak speaker B ya. Jadi alasan speaker B suka dengan lagunya Ed Sheeran ini apa? Coba kita kembali ke sini. Nah, di sini yang speaker B dia mengatakan, and his guitar skills are incredible. He's such a talented artist. Oke, berarti coba kita lihat pilihannya. Because of his unique fashion style, tidak ada informasi yang menyebutkan itu. B, because his guitar skills are amazing. Yes, ini ada disebutkan tadi. C, because he is a talented dancer. Tidak ada info soal itu. And D, because he collaborates with famous artists. Tidak ada informasinya. Jadi yang tepat adalah yang B. Because his guitar skills are amazing. Yang berikut ada teks, yaitu eksplanasi teks, Rain in Indonesia. Silakan adik-adik jeda video ini dan membaca teks ini. Oke, kita ke pertanyaannya. What contributes to Indonesia's rainy weather? A. Its mountainous terrain. B. Its proximity to the ocean. C. Its geographical location and climate. Or D. Its dense population. Ya, jadi yang menyebabkan hujan, musim hujan di Indonesia ini, kalau dari teks yang disampaikan adalah Indonesia's geographical location and climate contribute to its rainy weather. Jadi, lokasi secara geografis dan juga iklimnya ya. So, yang tepat adalah yang C. 17. How does warm air contribute to the formation of rain clouds? A. It carries moisture from the ocean surface. B. It cools down as it rises to higher altitudes. C. It condenses and forms clouds. D. All of the above. Jadi apa yang membuat udara yang panas atau hangat ini membentuk awan hujan? Di teks di sini ada when warm air rises from the ocean surface, it carries moisture. Okay. And then as the air reaches higher altitudes, it cools down, causing the water to condense and form clouds. Jadi informasinya ada ya di ketiganya. Artinya pembentukannya ini ada di A, B, dan C. Maka jawabannya yang tepat adalah yang D, all of the above. Artinya pilihan A, B, dan C ini benar. Number 18, what is the main cause of the monsoon season in Indonesia? A. Shifting wind patterns. B. Volcanic activity. C. Solar radiation. Or D. High humidity levels. Yang menyebabkan adanya musim hujan di Indonesia ini adalah yang A ya, shifting wind patterns. When does the wet monsoon season in Indonesia typically occur? A. From June to September. B. From November to March. Or C. From April to May. Or D. From October to December. Ya, jadi musim hujan ini biasanya terjadi di antara, ya ini ya, from November to March. So, yang tepat adalah yang B. Dan yang terakhir, what are the benefits of rain in Indonesia? A. Reloading water sources for agriculture and consumption.
B. Maintaining diverse wildlife. C. Supporting ecosystems and water resources. Or D. All of the above. Jadi, benefit yang didapat dari hujan di Indonesia ini apa? Ini ada di bagian terakhir ya. It replenishes the country's water sources, such as rivers, lakes, and then ensuring a stable agriculture, consumption supply, okay? And then countries rich biodiversity by providing the necessary moisture for lush forests and diverse ecosystem to thrive. So, bisa dikatakan bahwa manfaatnya banyak ya untuk Indonesia ketika hujan turun. Sehingga untuk opsi A, B, C ini benar semua. Jadi yang D, all of the above, artinya pilihan A, B, C semuanya ini adalah benefitnya. Jadi kita pilih yang D, all of the above. Oke adik-adik, jadi seperti itu untuk latihan UKK Bahasa Inggris kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya.